Susah ya. AKA Demerskip. Ada AKA Demerskip itu apa? Hah? Demerskip itu apa? Jangan Kayaknya ditanya. jangan deh mas, jangan. jangan. Kan aku self kenal dia. Self proclaim. Sependengarannya dia ya, dia bilang, oh mau. Oke. Selain ngoret-ngoret tembok orang ya. Kita nggak pernah, siapa bilang ini dia? Iya, Iya, siapa Loh, bilang? enggak, Kita maksudnya nggak kalian nembak kalau orang. misalnya ngemural emang bukan nemboknya orang. Oh iya. Oh iya, Ya kan, betul. nemboknya orang. Iya. Lihat-lihat dikit lah ya galeri Itu mereka. banyak yang Boleh belum nambah diupload. sedikit nggak? Boleh. Jadi kalau ditanya kenapa apa tadi pertanyaannya? Kalau sorry. Skip. Kamu kenapa sudah meyakinkan terus nggak jadi? Apa tadi coba ulang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, balik lagi bersama saya Wahyu di Obsesif. Kali ini kita ngobrol lagi bareng Normally My Way. Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Let's go. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Ya sehat ya. Kita Alhamdulillah. semua di sini jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Emang kemarin kenapa? Ya kemarin ya sama aja sebetulnya. Oh, sama aja. Nggak apa-apa. Cuman Ya. ya biar lebih ini aja. Lebih oke aja. Lebih oke. Sangat menjawab. Oke, kali ini ada dua kondisi yang berbeda ya dari. Jadi Normally My Way ini udah pernah kita interview sebenarnya, cuma kali ini kita interview lagi karena ada hal menarik yang baru mereka kerjakan. Baru semingguan Semingguan ya. semingguan. Tapi ini karena ini tayangan nanti, jadi bulan lalu lah ya. Oh. Jadi lama ya? Lama. Oke. Oke, jadi kemarin kita sempat ngobrol dengan Normally My Way tentang kegiatannya mereka. Kali ini kita ngobrol lagi sama mereka karena mereka baru saja melakukan sebuah proyek kolaborasi dengan Luke Cafe ya. Ya, benar. Oke, dan terus juga ada pergantian pemain di sini. Kemarin ada Deo, sekarang ada Eki. kasih kayaknya Mas. Mereka tolong digilir ya. Susah ya. AKA Demerskip. Ada AKA Demerskip itu apa? Hah? Demerskip itu apa? Jangan Kayaknya ditanya. jangan deh mas, Oh, jangan. enggak, Jangan. maksudnya kenapa ada nama Demerskip itu, nama itu buat apa gitu? Nama itu kalau secara arti Uh-huh. cukup eksplisit, jadi kayaknya Jangan. nggak harus Oh, nggak dijelasin, harus dijelasin ya? nggak harus dielaborasikan. Oke, jadi sedikit informasi tentang Eki. Eki ini adalah penggiat graffiti ya. Iya. Jadi Demerskip itu adalah apa sebutannya, ID ya? ID atau nickname? Nickname, Atau biasa disebut nama jalanan. Nama jalanan. Kalau misalnya Jarang si- pulang alias jarang pulang. Oh, jarang pulang. Anak jalanan. Anak jalanan. Oke, kita langsung aja berbicara tentang Normally My Way dan proyek kolaborasinya dengan Luke ya. Jadi sebenarnya apa yang kalian lakukan gitu dengan Luke, dan bagaimana prosesnya sampai akhirnya kalian deal-dealan dan mengeluarkan beberapa produk ya, output, yaitu berupa seasonal menu dan Merchandise, sama packaging cup. sama packaging cup. Ya. Oke, mungkin boleh diceritain dulu bagaimana proses di awalnya sampai akhirnya kalian bisa berkolaborasi dengan Luke. Oke, pada awalnya sebenarnya kita hanya mengerjakan untuk graffiti space di Luke. Oke. Pada awalnya, ketika berlanjut obrolannya itu kepada Mas Adit yang hari ini tidak bisa hadir. Oke. Kemarin kita lanjut ke arah untuk bagaimana caranya output kita bisa lebih luas lagi. Hmm. Jadi kita bikin untuk seasonal menu, packaging cup, dan merchandising. Tapi bagaimana caranya untuk menselebrasikan semua itu agar menjadi sesuatu hal yang lebih menarik. Jadi kami bikin output berupa event di tanggal 22 kemarin. Sempat ada event kemarin ya? Ya benar. Dua. Ya dirundingkan dulu lah kemarin tuh Di tanggal 22 September kemarin. Sebenarnya event itu akan dilaksanakan di tanggal 21 karena bertepatan dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi, Yang akhirnya bertepatan di Oke. masjid sebelah Luke. Jadi kita undur satu hari, kita postpone sehari. Event itu kita laksanakan di hari Minggu tanggal 22 September 2024. Oke, dan acara itu bentukannya apa aja? Maksudnya apa aja di dalam acara itu rangkaian? Untuk eventnya sendiri kita berusaha membawa segala unsur street culture di event tersebut.
dan kita berusaha untuk menganalisasikan semua apa yang kita lakukan di tempat ini. Contohnya gimana tuh? Karena kemarin itu kami buat untuk bagaimana caranya untuk buat event street culture yang maksudnya bahasanya tuh untuk membangun barrier to entry yang cukup tinggi untuk event untuk scene street culture itu sendiri, scene hip hop itu sendiri. Oke. Jadi kami buat kemarin event tersebut untuk sebagai bentuk perayaan dari segala kolaborasi yang kita lakukan di tempat ini. Oke. Dan apa aja yang ada di dalam acara itu? Kemarin sih kita ada custom painting, ada rilis untuk seasonal menu kita, sama ada berbagai musisi atau artis hip hop mini exhibition. Ya, ada mini exhibition juga, ada runway juga dari talent model kita untuk memperkenalkan official merchandise kita lah. Oke. Dan official merchandise-nya itu kan keluarannya berupa t-shirt ya? T-shirt. Nah, untuk desainnya sendiri itu siapa yang ngerjain? Untuk t-shirt bisa langsung ke Eki. Oh, oke. Oke. Ada Bung Eki yang kemarin mengerjakan untuk artwork-nya ya. Nah, itu prosesnya gimana untuk sampai desain ini nih yang dipakai gitu? Brainstorming-nya seperti apa? Kemudian bagaimana menentukan jenis ilustrasi yang bakal dipakai? Itu waktu itu gimana? Kalau kemarin sih itu kita rembukin sama-sama ya berempat ini mau kayak mana desainnya. Lanjut. Iya. Terus kita kayak kan di Luka ini ada mobil hijau yang kayak Sebagai icon lah ya. ikonnya Luka lah. Ah. Nah itu kita tambahkan di desainnya kayak yang ada di baju ini nih. Oke, Ini jadi salah satu contohnya. Tribuners ini bajunya Official merchandise kita. official merchandise-nya Luke dan Normally My Way. Bisa dilihat ini mungkin ya. Tuh di ujung yang warna putih, dia ada dua varian. Jadi ada putih dan Hitam. ya. Oke, lanjut. Udah gitu aja. Gitu doang. Iya, gitu aja. Enggak, maksudnya brainstorming ada ini nggak ada kayak gonta-ganti desain atau apa mungkin? Oh itu pasti ada. Pertamanya apa tuh? Itu dari font Shaper the Adventure-nya itu kita ganti berapa kali, sama untuk background-nya kayak kawat-kawat ini itu kita ganti-ganti juga. Oke, Tapi terus secara garis besar sih sebetulnya secara garis besar untuk desainnya sendiri tidak banyak berubah. oke. Cuman hanya ada beberapa varian yang kita coba lebih baik lagi lah untuk pemilihan font, untuk pemilihan backgroundnya, ya seperti itu aja. Oke, terus aku perhatikan ada tagline ya, Savor the Adventure. Nah ini siapa yang buat nih? Terus apa maksudnya? Ipan boleh nih Ipan. Jadi kalau misalnya untuk Savor the Adventure sendiri ini sebenarnya itu dari tim Luke. Oke. Mungkin aku bisa nambahkan sedikit ya masalah desain. Boleh. Jadi kenapa street culture, terus kita kenapa akhirnya ngambil gambar mobil kayak gitu. Jadi sebenarnya Luke ini Ini saya sambil ngopi ya, teman-teman. Iya. Silakan. Ada yang air putih ya. kita hidup sehat. Jadi Luke ini betul-betul identik sama kayak kebetulan di belakang ini bengkel. Oke. Bengkel mobil. Workshop mobil. Workshop mobil. Nggak cuma mobil sebenarnya, kayak yang bisa kita lihat di Kendaraan belakang lah. ini. Di belakang ini ada motor-motor custom kayak gitu. Mereka ngerjain banyak produk otomotif. Oke. Dan kenapa akhirnya kita ngangkat street culture, karena menurut kita itu cukup dekat dengan mereka juga. Kayak gitu. Berarti untuk tema street culture-nya memang akhirnya ngobrol dulu ya sama, atau memang kalian nembak aja gitu? Enggak. Kayaknya ini cocok nih Mas gitu. Enggak, jadi sebenarnya agak ketidaksengajaan acara ini akhirnya terbit. Oke, Jadi, boleh diceritain. Jadi awalnya itu kita dari NMW sendiri. Mau deketin dikit dong. Oh kurang dekat. Di sini nih. Ya. Jadi sebenarnya ini juga kolaborasi ini akhirnya sampai ada acara ini itu nggak direncanain.
Terus gimana jadinya? Nah, jadi awalnya NMW sendiri sebagai art studio di Balikpapan yang Oke. menerima job mural untuk kafe, kantor dan lain-lain. Itu kita bosen. Oh, berawal dari kebosanan Iya. teman-teman NMW ya. Kita Oke. kita bosen sama desain-desain kayak di sini kafe-kafe yang di muralnya selalu mintanya daun-daun kopi, bunga-bunga kopi, Oh, standar lah ya. Iya, kayak Kalau gitu. misalnya itu berkaitan dengan kafe ya gitu ya, misalnya tema yang di mural gitu-gitu aja pada akhirnya. Benar. Nggak selalu kafe. Sebenarnya nggak selalu kafe. Dimanapun. Jadi ya dimanapun Oh, itu selalu oke. untuk desain-desain yang kita terima itu yang kita ambil kayak ya udah itu aja gitu, yang benar-benar udah template. Oke. Nah, kita awalnya pengen ngasih lihat kalau misalnya ternyata gangguan ini. Oke. Biasa Jadi- ini karena di depan ada jalan ya. Iya, kita di pinggir. Lanjut. Nah, jadi kita pengen ngasih lihat kalau misalnya desain-desain mural untuk kafe, untuk kantor itu nggak selalu harus membosankan kayak yang biasanya kita buat gitu. Kayak itu aja desain. Nah, awalnya cuma itu, kita mau ngasih agar kita punya portofolio yang oke. Kita bisa ngajukan ke klien kalau misalnya ternyata desain untuk mural tuh nggak cuma ini toh gitu. Oke. Kita ajak kolaborasi si Luka Cafe ini. Kebetulan Oke. karena kenal beberapa teman-teman di sini. Oh. Nah, terus untuk desain muralnya sendiri, kalau misalnya nanti main-main Oke. ke sana, Oke, nanti ada Iya. reviewnya ya. boleh iya. Jadi ada di sini. Ada. Gimana ditaruhnya? Ya di situ lah. Oh di situ Nggak ya, apa-apa, di situ ya, makanya. cerita dulu kamu. Oh, iya. Oke, jadi kenapa akhirnya kita milih ngangkatnya street culture, kenapa harus graffitian gitu. Ah. Karena kita lihat Luka ini cukup dekat dengan street culture. Oke. Kayak motor-motor Motor-motor custom. custom, mobil-mobil yang dikerjain sini, yang kayak tadi aku bilang karena di belakang ini sebenarnya bengkel, Hmm. mereka produksian cukup oke. Nah, akhirnya kita brainstorming, Oke. mau desain mural seperti apa. Yang Sebentar mau dulu, kita- berarti kalian yang mengajukan di awal. Iya, kita yang mengajukan karena Dan itu untuk stylenya sendiri kalian yang ngajuin juga. benar. Jadi kita Oke. kita karena kita punya gebrakan itu dari Rijal sih sebenarnya. Jadi iya dari Rijal. Rijal. Jadi Rijal bilang kayak kenapa sih harus kayak gini terus mural kita? Oh, Kenapa kita nggak bisa kasih ada masuk? keresahan itu Iya. ya? Kenapa kita nggak bisa kasih masuk lifestyle di desain-desain mural kita seperti itu? Oke. Akhirnya ya kita ajak kolaborasi. Kafe-kafe kebetulan karena yang tadi aku bilang kita ada kenal beberapa orang di sini. Jadi ya Luka cukup welcome untuk itu. Dia cukup support lah untuk pergerakan yang mau kita buat. Oke. Dan akhirnya dikasih space ya. Benar, dikasih Oke. space dan cukup oke sih karena kita boleh ngapain aja. Kita boleh lomba kayak apa aja itu. Dan Tribuners mungkin yang belum pernah ke Luka Coffee ya, di sini tuh space-nya lumayan lebar ya, lebar banget. Jadi untuk buat acara dan mini gigs mungkin masih masuk ya. Bisa banget, bisa banget. Nah, terus habis itu jadi begitu kita mulai mau ngajuin proposal untuk event untuk kolaborasi mural ini, Mhm. ternyata kita ngobrol-ngobrol sama ada namanya Adit, itu Oke. orang behind yang mengeluarkan video-video dan foto-foto keren yang dia Oke. upload. Jadi segala kebutuhan visual kita lah. harusnya tadi ada Adit di sini ya. Harusnya Jadi ada Adit. ngobrol sama dia juga, tapi ternyata dia Benar. kenalangan Adit hari ini. Jadi Iya. ya orang-orangnya lagi lah yang kita ajak ngobrol ya. Iya, kan? benar. Ih, jangan bengong. Bengong lagi. Bentar habis ini diajakin ngobrol ya. Akhirnya kita brainstorming sama Adit, kenapa kita nggak buatin acara sekalian gitu. Nah, akhirnya di situ kebetulan aku berangkat ke Jakarta, ada tugas di luar kota. Nah, itu banyak brainstormingnya sama Rijal. Kenapa akhirnya bisa acara sampai kayak gini? Mungkin bisa naik-naik ke Rijal. Oke. Tadi ada yang menarik tuh. Kamu sempat keluar kota tadi ya, di Jakarta Iya, dan benar. apa bahasa LDR lah ya dengan teman-teman di sini gitu. Iya. Nah itu proses brainstormingnya gimana itu? Ada bentrokan kah atau kesulitan dalam berkomunikasi gitu? Jadi mungkin untuk itu aku udah percaya sama tim aku ya. Luar biasa. Lah, jelas lah. Keren-keren ini orang-orang ini sebenarnya.
Jadi tim aku ini cukup aku percaya untuk handle acara ini sebenarnya. Cuma Enak dia ya. Iya, Jakarta di enak luar kota juga kan kerja di sebenarnya. sini wah kacau Enggak sih. juga, jadi Justru pas hari H dia tugas. Ini kenapa hostnya jadi mengadu domba ini? iya, ini emang ini malah menyebabkan perpecahan. Oke lanjut. Jadi sebenarnya event ini harusnya bulan apa ya? Tertunda 4 bulan, Iya. Oh lama banget. Dari bulan Berarti itu Juni. proses pengerjaannya juga nyicil ya? Anak-anaknya disuruh running, nggak ada yang mau. Oh nunggu dirimu baru balik baru akhirnya running bareng gitu? Iya, Full team lah. harus full team katanya gitu. Tapi Oh. Full team. Harus full team biar kerasa kompaknya ya. Iya. kalau untuk proses brainstormingnya, tapi aku juga percaya sama tim aku Teman-teman. bakal oke. Oke. Ada mas ini. Mungkin kita geser sedikit ya. Tadi kita kan sudah ngomongin soal NMW dengan Luke. Sekarang saya mau ngomongin transformasinya NMW. Transformasi Normally My Way gitu ya. Tadi kan kalian sempat menyebutkan apa namanya? Sebelumnya kalian kebanyakan mengerjakan proyek-proyek bertema yang lebih soft lah ya bahasanya ya. Umum lah. Umum gitu yang ya sesuai Mainstream, requestan mainstream. customer gitu-gitu. Terus akhirnya kalian bertransformasi nih. Karena ada kalau aku bilang secara tema karya juga lebih progresif gitu ya. Lebih upgrade ya? Upgrade lah bahasanya. Nah itu terus secara personal nih dari kalian gitu. Itu gimana prosesnya? Yang saya tahu Ipan punya style sendiri, terus Mbak Jeje punya style sendiri. Yang keladinya apakah Eki yang Salah satunya iya. Salah satunya Yang iya ya? cukup besar bertanggung jawab untuk merubah menambahkan unsur lifestyle di Eh, NMW. Salah satunya. mungkin aku menyebutnya menambahkan warna lah ya untuk Menambahkan warna. NMW. Iya, iya. Luar biasa Eki. Wis. Tapi untuk sebagai catatan ya, maksudnya kayak kenapa event ini kita laksanakan? Karena sebenarnya event ini sebagai bentuk milestone kita untuk membuktikan kepada orang-orang di luar sana kalau NMW itu bukan cuma sebatas mural yang hanya didikte oleh klien, tapi kita menunjukkan kalau kita tuh bisa menambahkan unsur lifestyle dan itu bisa diterima. Nah, Ini Jadi sebenarnya manajerku. Jadi sebenarnya mungkin harusnya klien-klien di luar sana itu juga nggak hanya mendikte Benar. aku maunya begini mas, aku maunya begini. Mungkin juga bisa baca kayak mas aku punya space seperti ini dengan suasana seperti ini, space-nya ruangnya sekian, tolong garap semepet kalian mungkin. benar. Gitu dan, ya. dan kenapa pada akhirnya kita memilih Luke sebagai tempat untuk merealisasikan sebuah ide itu? Karena gini, Luke itu secara sifat itu jauh lebih fluid dan dinamis daripada tempat-tempat lain untuk kita mengaktualisasikan apa yang ingin kita lakukan gitu. Ya jadi pada akhirnya kita rayakan di tempat ini sebagai bentuk milestone kita untuk menunjukkan kepada orang-orang di luar sana kalau NMW itu bukan hanya sebatas mural yang secara konvensional, Iya. tapi kita bisa menambahkan unsur lifestyle. Ya, tapi kita bisa menambahkan unsur lifestyle di segala tempat yang kita kerjakan lah. Gitu. Oke, sekarang aku mau coba beralih ke Mbak Jeje nih. Karena dari tadi dia diam aja. Iya, diam aja dia. Daripada ngantuk, ya kan? Betul. Kita ajakin dia ngobrol. Oke. Jadi kalau sepenglihatan saya dan pengamatan saya 1 tahun belakangan itu, JJ ini adalah salah satu yang aku bilang cukup belang lah ya, secara tipikal karyaan menurutku. Lah iya kalau misalnya si Ipan kan memang rada-rada street ya dari dulu ya. Nah kalau si JJ ini kan ilustrasi yang cenderung apa ya? Realis. Dulu awal-awal realis. Realis kan, realis terus berkembang sedikit apa ya? Tidak jelas. Ya itulah pokoknya saya nggak tahu ya. Sedikit Aku abstrak. juga nggak tahu sebenarnya. Ini namanya kalau mau sok pinter tapi enggak. Nah itu gimana prosesnya? Apa prosesnya? Maksudnya dari gimana sih? Dari awalnya dengan style gambarmu yang sangat kontras itu, terus akhirnya sekarang Beradaptasi lah ya. beradaptasi lah dengan dunia street art tadi. Karena setauku juga si Mbak Jeje ini akhirnya membuat Anak graffiti. anak graffiti sekarang Yoi. ya. Apa nama Dia punya nickname nama sekarang. jalan nama jalan Mimau. Wih, Jadi anak-anak ini udah punya, memang benar-benar terinfluence ya secara pergerakan Udah oleh ketua. Bapak Eki. Bapak Eki. Iya, ketua.
Jadi teman-teman kalau misalnya di jalan terus ketemu tulisan Mimau atau Daydreamer, nah ini ada pelaku-pelakunya ada di sini. Penanggung jawab terbesarnya ya Demer ini. Iya, Demer ini. itu. Oke, lanjut ceritanya. Nah, polisi kita habisin. Kalau dari aku sebenarnya awal-awal nggak mau karena kan pilot itu pilot salah. Kaleng. Dimarahin, Kaleng. dimarahin nggak Nggak mau. boleh Chat ngomong kaleng, pilot chat salah. kaleng. Kaleng. Karena kaleng itu menurutku susah kontrolnya. Oke. Udah pernah nyoba sekali, nggak cocok, nggak bisa ini. Oh, gitu. Tapi Udah menyerah ya? betul, saya udah bener banget ngapain usaha. Tapi lama kelamaan liatin mereka kok kayaknya asik. Oke. Penasaran lah. Nggak terima. Asik lah. Nggak terima ketua. Marah. Marah, marah. Tapi kalau ngeliatin Demer lagi Demernya kayak aduh Berarti alamat IG-nya Dimer di bawah ya? Jangan. Silahkan di speak via DM. Nah, polisi kita. Jangan. Jangan nanti ada yang marah. Iya, dimarahin. Lanjut, DJ. Ya udah akhirnya coba-coba Nah, tagihan, akhirnya ketagihan. tapi masih belajar, belum ada apa-apanya sama Mas Demer. Oke. Tapi sejauh ini udah berapa tembok kamu marking? Jajaki. Kamu jajaki? Berapa? 60? Dikit baru berapa? 3 atau 4 gitu. Oke. Dan kenapa akhirnya memilih nama Mimau? Mimau itu Apa eksplisit juga nggak dijelasin? Nggak. Oh enggak. Mimau itu nama panggilan ponakan itu ke aku. Oh, Kalau apa itu? ponakannya belum bisa ngomong. Iya. Iya belum bisa ngomong, tapi kan aku selfie aja. Iya, self proclaim. Sependengarannya dia ya, dia bilang, oh Mimau. Oke. Jadi Mimau itu nama panggilan ponakan ke dirimu ya. Oke. Dan apakah akan meninggalkan style Enggak dong. enggak ya? Ada yang pernah bilang dulu realis itu bisa. Oh gitu. Iya. Siapa itu? Ada Udah, mas tua jauh. aja. Oh, orang Iya, tua. mas Dulu jauh. kalian lah ya. Iya. Kalau ngomongin masalah produk nih, gitu. Produknya sendiri bisa didapetinnya di mana aja? Coba. Untuk produk yang saat ini kita jual masih ada seasonal menu dan merchandise kita. Itu bisa didapatkan di Luke Cafe. Langsung dapat di Luka Cafe ya? Ya, Untuk- atau bisa untuk seasonal menu sendiri itu karena sifatnya seasonal ya, itu hanya berlaku sampai tanggal 21 Oktober. Oke. Berarti Tanggal itu berarti 21 Oktober. sekitar Sebulan ya? Sebulan. Kurang lebih sebulan. Dan nanti kita juga akan ngobrolin soal seasonal menunya Normally My Way dengan Nggak suka. ya emang kan saya nggak tertarik sebenarnya. Normally My Way dengan Luka Coffee ya. Tapi nanti dengan teman-teman Luka ini ya. Sekarang kita ngobrolnya dengan NMW dulu. Oke, mungkin pertanyaan menjelang terakhir nih. Next, apalagi yang akan dikerjakan oleh NMW setelah dengan Luka Coffee ini? Ada rencana lain lagi nggak? Selain nyoret-nyoret tembok orang ya? Kita nggak pernah, siapa bilang? Iya. Iya, udah siapa Loh, bilang? enggak, Kita maksudnya nyoret-nyoret kalian tembok kalau orang? misalnya ngemural emang bukan temboknya orang? Oh iya. Oh iya, Iya kan, betul. temboknya orang. Iya, kita nggak suka pandal kita. Ngeles. Iya. kita bukan anak yang suka pandal-pandal Oke. gitu. Iya. Enggak lah, mukanya baik-baik. Nggak mungkin, Pak. Mungkin, Ih, mungkin mau pandai. apa? Ih. Wajah paling baik. Nah, itu. Aku buta. Ya. Nggak bisa. kayak gitu. Aduh, lucu lagi. Ini harus empat sih ini. Nggak Emang mungkin, nggak ya. bisa ini. Jadi kalau misalnya untuk kedepannya bakal seperti apa? Kalau untuk event-event seperti ini mungkin bakal ditunggu aja. Oke. Selalu ada selebrasi yang bakal kita buat untuk kedepannya, untuk kayak karena nggak mungkin kita stagnan di sini aja, karena kita pasti selalu buat gerakan. Berkembang ya? Iya, pasti kita selalu berkembang. Cuma kalau untuk misalnya mural dan lain-lainnya, paling nggak kita sudah punya foto. Oke. Jadi kita bisa ngasih lihat klien-klien kita yang sebelumnya, kalau misalnya setelahnya, klien-klien kita yang setelahnya, kalau misalnya kayak gini tuh bisa untuk di setup di kafe, dan kita bisa menyesuaikan dengan kafe kamu ke arah mana sih? Identitasnya kemana? Iya, gitu? benar. Jadi Kafemu ke arah diperkuat. mana? Kamu punya apa gitu? Kita bisa brainstorming bareng. Nanti kita bisa buatkan mockupnya dulu kan, karena mungkin banyak miss-nya di sini, kayak orang tuh nggak tahu kalau misalnya sebenarnya sebelum kita mural, kita pasti
ngebuat dulu mock-up-nya itu kira-kira di tembok. Oke. Di tembok itu seperti apa? Kita selalu punya preview untuk itu. Jadi nggak harus kayak tiba-tiba mural disuruh, Mas ini kayak gini, tebak-tebakan bakal jadinya kayak apa, enggak. Kita selalu nyediain Sekali ide lain. Enggak gitu. Jadi kita selalu nyediain preview temboknya ini bakal jadinya kira-kira seperti apa, muralnya bakal, lukisannya bakal, temanya seperti apa. Pasti kita sediain. Jadi jangan takut buat yang misalnya mau konsultasi dulu. Itu konsultasi aja, berapapun budgetnya itu bakal bisa kita sesuaiin. Oke. Jadi misalnya, Mas, aku cuma punya budget Berapapun segini nih? nih. Saya berapa? 200 nih. Iya, aku Konsultasi Ya, doang. bisa. menyesuaikan dengan kebutuhannya. aku nah benar dan Sampai berapapun. iya, aku yakin aku masih bisa bilang berapapun karena mereka juga pasti tahu barrier seni paling nggak seberapa. Oke. Gitu. Oh, ini menarik. Iya, nah dia pasti tahu mungkin batasnya seberapa. Cuma kalau memang mungkin nggak sesuai standar mural kita sekarang. Cuma untuk dinegosiasikan nanti kita bakal pakai bahan apa, nanti tema muralnya bakal seperti apa. Nah itu masih bisa kita negosiasikan gitu. Karena banyak kayak misalnya di Balikpapan UMKM baru yang baru merintis apply yang dengan modal yang nggak banyak. Ya dirasa untuk Untuk mural kayaknya ya. berat banget nih. Aku Iya. harus melukis kedaiku dengan budget segini. Enggak sebenarnya. Karena juga Normally My Way ini yang aku tahu kan juga selalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas lah ya. jelas Yang terbaik buat. Iya benar. Untuk bahan-bahan yang kita pakai di mural tuh standar lah, bakal tahan tahunan. Oke. Cuma ketika misalnya budget klien kita nggak sampai, itu bakal kita diskusiin lagi, nggak masalah. Itu bisa kita diskusiin, cuma bakal kita jelasin. Nanti ini kurangnya apa, minusnya Oke. seperti apa, desain yang bisa diambil seperti apa. Itu nggak masalah, nggak masalah. Jadi kita juga sambil membantu UMKM yang baru mulai, biar tetap bisa dilukis tempatnya. Nggak cuma yang mungkin yang UMKM yang baru mulai kan masih cuma nggak ada tempat, nggak ada space yang luas apa itu masih bisa tetap Bisa dibagusin. di Sumpah. create lah ya Iya. bagaimana. Masih bisa kita branding. Oke. Lanjut lagi nih. Tadi kan si Ipan ada menyinggung masalah secara industrinya ya, bagaimana mengerjakan request dan bagaimana Normally My Way juga menyesuaikan tempat ya. Yang terlintas di kepalaku tadi adalah Normally My Way ini udah berapa lama berjalan untuk pengerjaan mural yang secara industrial? Pencet lagi mati. Ya. Oh iya, tidak lagi. Jadi kalau misalnya untuk secara industri sih, kita mulai udah berapa? Ya? Udah 4 tahunan. 4 tahunan kurang 4 lebih. tahunan. 9 Mei 2020. Oh, lumayan lama ya. Ya, itu yang untuk seriusnya. Oke. Untuk mulai seriusnya. Itu 4 Dan tahun. nah, berarti kan kalian punya jeda itu sekitar 4 tahun ya, dari awal mulai sampai sekarang lah, kurang lebih ada 4 tahun. Iya. Ya, 3 tahun lebih lah ya, hampir 4 tahun. Dan apa sih perbedaannya pada waktu itu sampai sekarang? Ada perubahan nggak sih bagaimana perlakuan customer terhadap seniman gitu-gitu? Maksudnya kan juga secara industri kan tidak hanya menerima, tapi juga ada edukasi gitu loh. Dan apa perbedaannya di tahun 2020 tadi dengan tahun 2020? Mungkin kalau dari awal dari kitanya yang awalnya masih kayak coba-coba doang, cek masih pakai cat minyak, masih belum banyak dengan terbangnya di sini. Memalukan sih itu sebenarnya. Maafkan mas. Nggak apa-apa. Dikecil terus. Namanya proses ya. Iya, Oke. terus kita lebih banyak disetir lah kalau itu bilang Oh, disetir dengan sama klien. klien gitu. Apa kita oke guys. Oke guys, padahal itu menyusahkan kalian sebenarnya. Betul. Oke. Dan nggak bagus juga menurut kita sebenarnya kayak Oke. apa ini pakai desain ini gitu. Oh, Kurang oke. lah. Tapi kalau klien bilang itu ya oke. Tapi makin kesini ya karena kita udah merasa cukup kita udah cukup banyak lah jam terbang nih. Lumayan sih, lumayan. Aku kalau misalnya apa namanya stopping IG kalian di Normally My Way itu lumayan. Jadi nanti silahkan juga mungkin teman-teman bisa lihat-lihat dikit lah ya galeri Itu mereka. banyak yang boleh belum nambahin diupload. sedikit nggak? Boleh. Jadi kalau ditanya kenapa apa tadi pertanyaannya? kalau
Sorry. Ulang. Skip. Kamu kenapa sudah meyakinkan terus nggak jadi? Apa tadi coba ulang. Makanya kalian kan udah bermain dari 2020 ya, Oke. sampai dengan 2024. Maksudnya dari proses itu tuh ada Bagaimana perubahan. perlakuan klien Iya, terhadap kita ya? apakah aku mungkin bisa mengasumsikan bahwa klien zaman dulu kan mungkin tidak Berbeda paham lah perspektifnya ya, gitu ya. perspektifnya pakai lupa. Jadi kalau dari saya pribadi sebetulnya itu bisa dimitigasi secara natural lah. Secara nurture itu kita emang create. Kenapa kita menambahkan unsur atau memberi added value lifestyle di mural kita itu karena untuk menciptakan pandangan baru dari klien terhadap kita. Karena gini, kalau misalkan kita secara penyedia jasa mural kita sampai kapanpun didikte itu kayaknya tidak akan pernah merubah perspektif klien terhadap kita. Jadi menambahkan added value lifestyle itu di bisnis kita itu secara tidak langsung akan menciptakan hasil yang natural. Iya. Jadi yang kita buat secara natural itu akan menghasilkan sesuatu yang natural. Dan pada secara akhirnya. nggak langsung calon-calon klien di luar sana itu akhirnya punya referensi tambahan gitu ya. Benar. Itu nggak cuma daun-daun. Pandangan mereka pun terhadap jasa mural itu sedikit demi sedikit terkikis dan berubah, Oke. tergeser. Akhirnya juga jadi ada yang tergeser, ada yang secara referensi juga melebar ya. Iya, soalnya gini, kalau misalnya kita ngomongin jasa mural, mural itu jasa mungkin kalau pada akhirnya kalau misalkan orang buat mural secara konvensional itu hanya sebatas kebutuhan. Oke. Tapi bagaimana kita menciptakan keinginan di kepala orang-orang untuk menambahkan mural atau memberi mural untuk menambah estetika di tempat mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi tapi kalau menurut Rizal sendiri secara fungsi moral itu gimana? Mural itu secara fungsional itu hanya bukan hanya itu sangat menambah estetika di tempat mereka. Maksudnya itu mungkin tidak secara langsung memberi dampak, tetapi itu memberi warna di tempat di space mereka, di coffee shop mereka. Yaitu karena mural itu pada akhirnya ketika kita bermain kepada yang namanya produk keinginan itu memang harus memainkan emosional seseorang. Oke. Bukan karena emosional itu yang bisa menambahkan atau meningkatkan pandangan seseorang terhadap mural itu jadi berubah. Oke. Jadi secara identitas juga akhirnya diperkuat lah ya Iya. adanya mural. Dan apakah nanti kedepannya Normally MW hanya akan bermain di mural saja atau ada yang lain? Oh jelas tidak. Makanya kenapa kemarin event ini kita selenggarakan dan di situ tuh ada booth khusus custom painting. Itu sebagai bentuk diversifikasi bisnis kita. Oke. Jadi yang juga ada dilakukan yang oleh lain ya, produk yang lain ya? yang dilakukan oleh teman-teman seperti Eki yang baru masuk. Itu menambah diversifikasi dalam bisnis kita. Ipan juga dan JJ juga berkembang untuk belajar apa itu custom painting, bukan hanya maksudnya bukan hanya terpatri pada mural saja. Oke. Gitu. Oke. Nah, sepertinya obrolan ini sebenarnya sangat menarik ya. Cuma saya nggak mau ngobrol lama-lama. 3 hari sih, ini harus 3 bisa hari. habis memori ya. Nggak bisa 3 hari. Dan saya tidak akan menutup sesi kali ini dengan pertanyaan template harapan kalian apa tidak ya. Apa yang banget lagi padahal pertanyaan Oh iya, enggak? Oh ya sudah boleh lah. Oke, harapan teman-teman NMW nih secara personal tentang kesenian secara general di Balikpapan. Kamu yang pengen duluan. Untuk harapan saya di kedepannya itu untuk siapapun nanti ini karena mau dekat pilkada, Luar biasa. siapapun nanti yang jadi wali kota atau gubernur, mungkin kalau nggak bisa wali kota yang nggak bisa gubernur juga bisa. Nah itu paling nggak menyediakan space juga buat teman-teman yang street art, yang buat teman-teman di jalanan itu sebenarnya ladang ekonomi juga kok, sumpah ladang ekonomi juga. Karena nggak cuma mungkin kalau mikirnya karya nggak bisa bakal dijual, nggak juga. Nanti bakal ada kayak penjual-penjual bahan-bahan bakal rame. Sedangkan kayak sekarang untuk di Balikpapan kita untuk nyari kain sendiri harus ke Samarinda. Oke. Jadi kenapa kalau misalnya disediakan tempat benar-benar untuk street art yang kita bisa bebas untuk berkreasi, mengekspresikan diri, mungkin bakal lebih keren sih, bakal lebih hidup scene graffiti di sini. Nggak cuma graffiti tapi street art, mau apapun itu bentuknya. Jadi tolong aja buat siapapun nanti yang bakal maju jadi wali kota baru di Balikpapan, tolong pikirkan juga teman-teman dari grassroots. Itu aja. Mungkin langsung dari ketua pun mas, yang sudah akrab sekarang banget sama scene street culture ini mas. Eki. Eki. Ayo, let's go.
Ayo apa Ki? Silakan kalau mau berkeluh kesah atau ada harapan tertentu mungkin. Dari kru mana kamu? Hah? Nama. Jadi dia tergabung dengan aku menyebutnya apa? Komunitas ya? Kru. Jadi kru Iya. graffiti dengan nama Bahaya Kesandung. Iya, Bahaya Kesandung. Mungkin nanti next kapan-kapan kita akan ngobrol dengan teman-teman Bahaya Kesandung di Obsesif ya, karena itu akan Let's go, Bahaya Kesandung. Shout out Oke. Bahaya Kesandung. Silakan Eki. Kalau untuk aku sih harapan kedepannya ya semoga kayak mural-mural kita yang sekarang ini yang kita kerjain sama Luka ini makin banyak yang tertarik sama minat lah. Oke. Udah singkat aja dari aku itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke Ini. jangan DJ dulu. Oh iya. Aku kayaknya nggak usah deh. Tahu. Manajer Bisa. penutup. Iya, emang dia. Ada harapannya jobnya ini Amin. Amin. ya Amin. sesuai kayak kita mau. Oke. Jadi, jangan job. Ya meskipun itu agak berat tapi diaminin lah ya. Susah sih. Bisa beli granat. Beli. Dan Oke, jarang kerja. Apa tadi pertanyaannya? harapan. Oke, kalau dari saya pribadi sih ya nggak muluk-muluk. Bagaimana caranya kita bisa hidup dan hidup independen sebagai seniman di Balikpapan sendiri tanpa harus bergantung dengan pekerjaan formal lainnya. Jadi saya harap saya bisa dan kawan-kawan ini bisa untuk lebih hidup lagi di Balikpapan secara kesenian, dan harapannya kalau untuk terhadap pemerintah kayaknya nggak banyak ya, kayaknya yang penting difasilitasi aja untuk kita ya. Jadi jadi nggak perlu ada, kayaknya kalau kita, saya cukup skeptikal kalau untuk ngomongin supporting dan segala macam, kayaknya hanya untuk fasilitasi itu kayaknya sudah jauh lebih cukup, tidak perlu sampai integrasi nggak kayaknya. Tapi kalau bisa lebih baik sih harus ada Tidak ya? integrasi, kenapa tidak ya. Oke, terima kasih teman-teman Normali My Way sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Tribuners, tadi kita udah ngobrol dengan teman-teman Normali My Way. Terima kasih buat Ipan, terima kasih buat Eki, terima kasih buat Ida, terima kasih buat JJ. Sampai ketemu di episode Obsesif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.